Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua tentang teorema isomorfisme grup ya. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan teorema utama homomorfisme grup. Jadi langsung saja untuk yang pertama nanti bisa dicek ya di kolom deskripsi. Oke, jadi yang teorema utama homomorfisme grup itu biasa kita sebut juga dengan teorema isomorfisme grup pertama. Nah, otomatis ya akan ada yang pertama ya, nanti ada yang kedua dan ketiga. Tapi di video ini kita hanya fokus ke yang kedua saja ya. Dan tentunya untuk buktinya sebenarnya kita menggunakan TUHG ini ya. Jadi yang teorema utama homomorfisme grup. Oke, kembali lagi kita punya himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan itu kan merupakan grup ya. Dan kita tahu himpunan bilangan bulat kelipatan 2 itu jelas dia merupakan subgrup dari Z. Yang kelipatan 3 bagaimana? Jadi himpunan bilangan bulat kelipatan 3 juga merupakan subgrup dari Z. Dan yang perlu diingat adalah ya terhadap penjumlahan itu kan operasinya dia komutatif. Jadi setiap subgrupnya juga subgrup normal. Jadi sebenarnya di sini 2Z dan 3Z itu dua-duanya subgrup normal. Tapi kita hanya fokus subgrup normalnya di 3Z saja. Dan kita bisa melihat ya 2Z plus 3Z. Jadi penjumlahan dua grup di sini ya akan jadi Z ya. Dan bagaimana dengan irisannya 6Z kan? Nah, 6Z lagi-lagi ya, karena 6Z kita kan punya irisan dari dua subgrup itu selalu jadi subgrup. Berarti kan 6Z itu juga subgrup. Karena dia komutatif berarti ya subgrup normal. Jelas ya. Dan kita bisa memandang dia subgrup normalnya itu dari 2Z, bukan dari Z-nya kan. Jadi kita bisa membuat grup faktor yaitu dari sini 2Z plus 3Z diperkan dengan 3Z karena kan ini 3Z-nya ini kan subgrup di sini ya. Dan juga ini kan. Jadi kita peroleh jadi karena 2Z plus 3Z kan sama dengan Z, berarti kita peroleh seperti ini. Di sisi lain, nah kalau kita pandang 2Z per 6Z isinya nanti seperti ini. Dan bisa kita lihat ini ada 1, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3. Ya otomatis kita akan berpikir kan, apakah mereka isomorfis? Jawabannya, ya. Jadi pertanyaan ini, apakah yang ini? Jadi kita pakai notasi awal ya, 2Z plus 3Z diperkan dengan 3Z, isomorfis dengan ini, ya. Isomorfismenya apa? Ya kita petakan saja. Ini 0 plus 3Z ke 0 plus 6Z. 1 plus 3Z ke 2 plus 6Z. 2 plus 3Z ke 4 plus 6Z. Dan menggunakan definisi homomorfisme plus, kalau bijektifnya jelas ya barusan ya. Kita bisa tunjukkan itu tadi homomorfisme ya. Selesai. Tapi kalau kita menggunakan TUHG bagaimana caranya? Berarti kan kita gunakan ini ya, cara pertama kan kita bisa melihat G-nya itu 2Z, G aksennya sebagai ini, N-nya itu diambil 6Z. Kan kita punya G per N, terus nanti ya kita coba bawa ke G aksen ya. Nah, kita bentuk diagram ini, kan kita punya 2Z, terus 2Z per 6Z di sini, terus ini yang ini ya, image F-nya ya, di sini nanti yang akan kita tunjukkan kalau dia jadi image F. Nah, kita ingin ada F-nya nih di sini. Jadi, F-nya itu dari 2Z ke 2Z plus 3Z diperkan 3Z. Yang paling sederhana apa? Kalau kita punya bilangan kelipatan 2 di sini, ya tambahkan saja dengan 3Z. Ya mau bagaimana lagi kan, itu yang paling umum ya, paling wajar kan. Dan kita mau tunjukkan dia epimorfisme, dan kedua, lagi-lagi ya, kalau pakai TUHG, kita tunjukkan yang bagian bawah ini kernel, dan bagian sini jadi image. Ya kan? Atau cara kedua, kita bisa jumlahkan dulu jadi Z, terus G aksennya itu diambil ini, N-nya diambil 3Z, kan sama saja kan. Ini kan kalau tadi itu dari sini ke sini, nah yang satunya nanti ya
baliknya ya. Jadi karena sama-sama ada per di situ. Jadi kita bisa melihat ini yang diperkan, nah itu baru dibawa ke sini. Kan sama saja kan, sama-sama. Kalau ini jadi isomorfisme, terus ini juga isomorfisme, kan ya kita punya ini isomorfis dengan ini, kan dia komutatif ya, berarti ini isomorfis dengan ini. Jadi terserah mau pakai yang satu atau dua. Tapi kita fokus ke yang satu saja lah. Untuk yang dua nanti bisa untuk latihan ya. Jadi untuk asumsi 1, kita tunjukkan ini ya, F-nya tadi, homomorfisme grup, terus kernelnya 6Z ya. Jadi, saya rasa untuk buktinya tidak ini ya, banyak ya teknis saja sebenarnya. Jadi kita punya, kalau kita buktikan well-defined kan seperti ini, terus bukti home-nya kan ya intinya gimana caranya supaya mengawetkan operasi. Ini kan dari definisi F-nya, terus bisa dipecah jadi 2, kan jadi FA plus FB, home-nya terbukti. Surjektifnya kan berarti ambil sebarang yang di kodomain, tunjukkan dia punya kawan di domain kan. Ya selalu standar seperti itu. Jadi untuk buktinya bisa dipelajari sendiri ya. Jadi saya hanya menjelaskan untuk ide besarnya. Dan juga tentang teorema ini, teorema TUHG, terus yang isomorfisme 1, 2, dan 3 itu juga saya pernah menjelaskan dan jauh lebih detail menggunakan ya tulisan tangan, dan semoga itu lebih membantu dan bisa cek di kolom deskripsi tentang penjelasannya yang menggunakan tulisan tangan. Jadi intinya adalah kita bisa menunjukkan dia homomorfisme grup, terus kita bisa cari kernelnya dan sama dengan 6Z. Jadi ya kita pakai TUHG kan. Jadi ya kita punya ini 2 ini iso. Nah, pembuktian dengan asumsi yang 2 kan ya idenya kurang lebih sama ya. Jadi bisa ditinggalkan sebagai lahan. Jadi kasusnya di sini kita punya ini ya. Kan? Nah, kita bisa melihat apa? Z-nya itu kita ganti jadi sebarang grup G. 2Z-nya itu subgrup dari G, ya kan, misalkan H. 3Z-nya itu subgrup normal dari G. Jadi misalkan K ya. Karena kalau kita berbicara secara umum, kalau yang kasusnya tadi, ya grupnya sudah grup komutatif, jadi ya subgrupnya normal. Karena kan kita punya kepentingan untuk membentuk grup faktor. Maka dari itu ini yang kedua, kita abstraksikan jadi subgrup normal. Karena secara umum belum tentu subgrup dari suatu grup merupakan grup subgrup normal ya. Jadi, kalau kita punya seperti ini, hanya subgrup dari G, K-nya subgrup normal dari G, kita bisa cek bahwa H iris K itu nanti jadi subgrup normal dari H. Kenapa? Ya jelas ya, ini kan nanti jadi subsetnya di H kan. Normalnya bisa ditunjukkan ya. Dan K-nya itu subgrup normal dari HK. Kalau tadi kan kita punya 2Z plus 3Z kan. Operasinya penjumlahan kan. Nah, di sini ya tergantung operasinya. Ya sama saja. Kalau hanya diambil 2Z, 3Z kan jadi ya H plus K aja ya di sini ya. Jadi, kita punya hanya subgrup di G, terus K-nya subgrup normal di G. Kita ambil ini ya, H iris K-nya, terus K-nya. Kita bentuk grup faktornya, dan ya karena ini masing-masing normal ya, subgrup normal ya di grupnya masing-masing, jadi kita bisa bentuk grup faktornya. Dan bagaimana hubungan antara keduanya? Nah, ternyata hubungan antara keduanya itu ya mereka berdua nanti jadi isomorfis. Jadi H per H iris K akan isomorfis dengan HK per K ya. Dan ya ini adalah bunyi dari teorema isomorfisme kedua. Untuk bukti lengkapnya yang pakai tulisan tangan bisa cek di kolom deskripsi sekali lagi. Oke, jadi bagaimana dengan buktinya? Ya kita gunakan teorema utama homomorfisme grup ya. Jadi kita buat F, dan F-nya di sini ya jelas ya. Mau apa lagi kan? Jadi kita petakan H ke HK, terus kita bisa tunjukkan F-nya itu epimorfisme dan kernelnya itu sama dengan H iris K.
Karena kita akan menggunakan teorema utama homomorfisme grup ya. Jadi kita harus menunjukkan dua ini. Jadi kalau kita gambarkan itu jadi seperti ini. Jadi ini kita punya H, ini ke H per H iris K. Ini homomorfisme natural ya di situ ya. Terus kita punya F-nya dari sini ke sini, nanti muncul F aksennya dia isomorfisme. Kalau ininya dia sama dengan image F dan yang kedua di sini jadi kernel. Jadi ya untuk buktinya ini lebih ke ya perhitungan matematis biasa, jadi dapat saya tinggalkan. Dan sekali lagi untuk detailnya bisa cek di kolom deskripsi. Jadi itu idenya apa saja yang harus ditunjukkan. Sampai endingnya nanti tunjukkan kernel F itu sama dengan H iris K. Jadi kita punya ini tadi. Kita punya H per H iris K isomorfis dengan HK per. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran ya untuk yang teorema isomorfisme grup yang kedua. Dan semoga dapat ya dipahami dengan baik ya. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.